Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dena Triwahyuni di acara Bravos Baskeraja Podcast. Oke, hari ini backgroundnya udah mewah banget karena hari ini kita lagi ada di Jaki Jakarta Smart City. Oke, sekarang kita udah bersama salah satu orang hebat nih dari Jaki nih. Boleh kenalan dulu nggak, Kak? Ya, kenalin, nama saya Imam Prasetya dari tim Customer Product Knowledge, Divisi Operasional dan Respon, Jakarta Smart City. Seperti itu. Boleh dikasih tahu nggak, Kak, ke teman-teman ini bagian Kakak tuh ngapain sih khususnya gitu, Kak? Kalau dari tim saya, terkhususnya tim Customer Product Knowledge itu tugasnya itu untuk mensosialisasikan dan mengenalkan apa itu aplikasi Jaki dan program-program JSC lainnya, produk-produk JSC lainnya. Dan kita sebagai pelayanan publik, kita juga mengelola kanal aduan di semua kanal aduan di Pemprov DKI Jakarta, kayak di sosmed, ada Instagram, ada Facebook, ada email dan sebagainya. Dan itu kita mengelola kanal aduan tersebut 24 jam non-stop. Berarti yang di sosmed-sosmed itu nanti langsung Kakak dan teman-teman ya yang merespon ya, Kak? Betul, dari tim kami. Izin, Kak, sebelumnya karena kita udah di Jakarta Smart City nih, berarti kita manggil kakak-kakak yang di rumah itu citizen, betul, Kak? Citizen. Citizen, betul. Oke, selanjutnya salah satu aplikasi atau produk dari JSC ini adalah super aplikasi Jaki ya, Kak. Betul. Nah, lebih dari 60 fitur ya, Kak, kalau nggak salah yang tersedia di aplikasi Jaki ini nih, Kak. Yang paling banyak digunakan tuh fitur apa sih, Kak, di aplikasi Jaki ini, Kak? Di setiap tahunnya itu dari kita Jaki itu mulai dari 2019, tapi 2019 akhir ya. Nah, masuk di 2020 kita mulai analisis sampai di 2023 ini fitur yang paling banyak direspon atau digunakan gitu oleh penggunanya atau user itu Jak Respon, fitur Jak Respon. Jadi fitur Jak Respon itu untuk melihat laporan-laporan apa aja yang udah warga melaporkan, laporan bentuknya apa, terus bagaimana tindak lanjutnya, dan udah sampai mana laporan tersebut, apakah udah diselesaikan atau enggak, kayak gitu. Yang citizen laporin itu fiturnya Jak Lapor ya, Kak? Jak Lapor, tapi untuk melihat laporan tersebut itu Jak Respon, kayak gitu. Lalu berapa banyak, Kak, analisis dan programmer yang terlibat untuk pembuatan aplikasi Jaki ini, Kak? Kalau untuk yang terlibat itu sebenarnya semua ya, karena kita ada 7 divisi, itu kita saling berkesinambungan. Karena ada yang mengkaji, ada yang frontlinernya juga, ada yang bagian dapurnya juga untuk membuat, itu namanya divisi development. Nah, itu kalau total dari TA-nya itu kita plus minus itu ada 200-an kurang lebih. Kurang lebih ada 200, itu udah termasuk ASN dan non ASN, seperti itu. Nah, kalau untuk bagian pengembangannya tersendiri yang membangun aplikasi Jaki ini itu kurang lebih ada 60 orangan dibagi dengan subdivisi-subdivisi seperti quality analyst, back end developer, programmer, business analyst, seperti itu. Berapa lama sih, Kak, waktu yang dibutuhin nih buat bikin aplikasi Jaki ini, Kak? Oh, kalau waktu yang dibutuhkan sebenarnya nggak terlekang oleh waktu gitu ya, terbatas waktu ya, karena aplikasi ini kan juga sebenarnya kan selalu berkembang, ikutin eranya zaman kayak gitu-gitu. Terus teknologi yang terbaru kan sekarang contohnya udah booming juga AI kayak gitu, artificial intelligence, dan itu juga kita sedang kaji. Tapi kalau untuk dimulainya aplikasi Jaki ini 2019. Tapi untuk dibilang kategori selesai itu belum, karena kita selalu mengembangkan aplikasi Jaki tersebut gitu, ngupdate terus. Oke. Nah, aplikasi Jaki, Kak, siapa aja sih, Kak, yang dapat menggunakan aplikasi Jaki ini, Kak? Apakah hanya orang-orang Jakarta saja gitu yang bisa menggunakan? Apakah dari orang luar gitu, Kak, bisa pakai Jaki ini, Kak? Kalau untuk Jaki sendiri sebenarnya kebutuhannya untuk warga masyarakat DKI Jakarta dan untuk masyarakat non DKI Jakarta yang beraktivitas di Jakarta gitu. Jadi
tetap yang di luar Jakarta bisa ngakses, bisa download, bisa daftar kayak gitu. Tapi untuk digunakannya untuk informasi seputar Jakarta Seputar kayak gitu. Jakarta aja ya Jadi Kak isinya. kalau dari tamu daerah gitu, misalkan dari mana? Dari daerah Jawa kayak gitu ya, atau dari Bali atau dari bagian timur kayak gitu. Nah itu bisa banget kalau ke Jakarta bisa ngeliat informasi-informasi seputar Jakarta yang terbaru apa di Jakarta itu bisa di aplikasi Jaki kayak gitu. Buat fiturnya sama Kak? Fitur kayak misalkan yang dipakai sama orang Jakartanya sama orang luar Jakarta fiturnya tetap sama Kak? Fiturnya tetap sama, nggak ada dibeda-bedakan. Yang penting digunakannya di Jakarta. Kayak Jak Lapor. Jak Lapor itu harus di Jakarta ngelapornya karena memang di dinas-dinasnya itu atau petugas yang menindaklanjuti laporan itu memang petugas yang ada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta kayak gitu. Jadi kalau orang Depok mau ngelapor laporan di Depok ya nggak bisa. Tapi orang Depok ngelapor di Kampung Rambutan, di daerah wilayah Kampung Rambutan, di Keramat Jati, itu bisa kita tindak lanjut kayak gitu. Pokoknya di wilayah Jakarta ya? Iya, wilayah DKI Jakarta. Oke. Ini kan banyak nih Kak fiturnya kan misalkan fitur ada Jaklingko ya kan rute-rute ya kan Betul. yang diiniin. Nah, bagaimana sih Kak proses pengumpulan dan pengolahan database-nya Kak yang masuk ke Jaki gitu Kak? Kalau untuk proses pengumpulan datanya itu kita nggak terlepas dari koordinasi antar dinas. Koordinasi antar dinas, jadi kita memang menyediakan wadahnya, kita mengelola data, tapi data tersebut kita dapatkan dari dinas-dinas lain. Kalau misalkan ada Jaklingko, itu dari PT Jaklingko-nya dan itu dari Dinas Perhubungan kayak gitu. Atau penerima manfaat, nah itu datanya kita dapat dari Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial kasih data ke kita, nanti kita yang kelola kayak gitu. Kayak saling bekerja sama gitu Betul, ya Kak? kolaborasi namanya. Lalu Kak, gimana sih Kak cara mengatasi tantangan terhadap integrasi data kayak kualitas data yang tidak terstandarisasi gitu Kak? Itu sebenarnya juga jadi PR ya kayak gitu, tapi makin kesini memang makin baik gitu. Jadi salah satu tantangan kita itu kita selalu dapat data mentah. Data mentah, data yang tidak terstandarisasi. Jadi kita dikasih oleh dinas-dinas itu data-data yang dari Excel, tapi datanya itu berantakan atau formatnya itu nggak sesuai apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi kita memang dapat data itu kita kelola lagi yang betul bertahap kita kelola, kita rapiin dulu baru kita masukin ke Jaki kayak gitu. Justru itu yang jadi tantangannya ya Betul. Kak? Oke, selanjutnya Kak, tadi kan udah disebutin kalau ada fitur Jak Lapor ya Kak, Jak Iya. Lapor. Nah, kira-kira berapa sih Kak jumlah laporan rata-rata per harinya yang masuk ke Jaki nih Kak? Kalau masuk ke Jaki per hari ya. Kalau kemarin saya ngupdate sempat ngupdate dari di tahun 2023 ini dari bulan Januari ke 9 Mei kemarin itu sudah ada 50 ribuan sekian laporan kayak gitu. Berarti kalau kita bisa ngambil data hariannya sekitar 300 laporan sehari dan itu diproses selama 24 jam gitu langsung. 300 per harinya ya Kak? Wah, bayangin tuh guys. Dari 2019 sampai hari ini tuh berapa banyak laporannya ya Kak ya? Terus gimana sih Kak mengelola laporan tersebut hingga dapat bersinergi dengan OPD, organisasi perangkat daerah, gimana caranya Kak? Sebenarnya nggak terlepas juga dari legalitas gitu. Jadi kita memang didukung oleh badan hukum kayak gitu ya kayak Pergub, Ingub seperti itu, SK Sekda. Jadi memang kita berkoordinasi dan kita juga kebetulan didukung oleh Bapak Gubernur, Bapak Gub, Pak PJ Gub juga sekarang kita juga dukung sekali dan Pak PJ itu juga memang mengedepankan kita untuk mengenalkan tentang layanan masyarakat ini khususnya aplikasi Jaki kayak gitu. Nah, karena udah atasan yang ngomong berarti kan yang bawah harus ngikut kayak gitu kan. Jadi kita berkolaborasi sama dinas-dinas terus juga biar lancar semua apa yang kita rencanakan dan buat kepentingan warga DKI Jakarta ya alhamdulillahnya kayak gitu sih lancar. Nah, berapa presentasi Jaki yang sudah digunakan oleh penduduk Jakarta Kak? Kalau dilihat dari data kira-kira 11 juta ya penduduk Jakarta 11 juta.
Mungkin kalau kemarin kalau kita ambil di wilayah Jakartanya aja untuk pendownload atau pengguna Jaki itu sekitar 4,6-an. 4,6 juta kalau nggak salah. Nah mungkin kalau kita ambil persentase berarti warga Jakarta udah 41%-an udah ngegunain aplikasi Jaki kayak gitu. Lumayan banyak ya kak. Lumayan. Nah, ayo dong teman-teman Citizen nih, ayo di-download Jakinya karena banyak banget loh fitur-fitur yang bagus dari Jaki ini. Betul. Nah, terus kak, apakah Jaki akan menyediakan fitur khusus pendidikan seperti kayak beasiswa gitu kak, terus riset iptek pelajar, apalagi sekarang mau PPDB nih kak. Betul, betul. Kalau untuk khusus pendidikan mungkin kita sedang mengkaji ya kayak gitu, sedang mengkaji kembali kayak gitu, tapi fitur yang udah ada untuk kepentingan pendidikan sebenarnya udah ada di Jaki, kayak Jak Wifi, terus juga kita ada Jak Lingko. Jadi kan itu kan sebenarnya mendukung buat murid-murid sekolah ya, murid-murid sekolah buat kayak misalkan jadi nggak usah jauh-jauh ke kafe atau nongkrong mahal-mahal ke kafe ngerjain tugas kelompok, cukup ke ruang terbuka hijau di Jakarta kayak Tebet Ekopark, terus juga RPTRA sekitaran rumah itu udah ada titik wifi gratis, jadi tinggal buka aja Jakinya, dibuka fitur Jak Wifi, nanti ada informasi titik wifi. Nah di situ udah jelas alamatnya, nanti kita tinggal samperin, tinggal konekin aja kayak gitu. Bener banget tuh, kayak Jak Wifi, kayak tadi itu sebenarnya mendukung banget ya kak untuk pendidikan ya kak. Betul. Nah terus Jakarta termasuk salah satu kota terdaftar dalam Smart City dunia ya kak. Apa sih kak inovasi teknologi kedepannya seiring perkembangan teknologi AI ini yang lagi rame nih kak? Iya, kita juga bakal ikut juga. Jadi nanti kalau biasanya ngelapor itu kita pilih kategori aduannya hanya manual kayak gitu ya. Kita ketik dulu, kita lihat kalimatnya dulu. Tapi nanti kita sedang mengembangkan juga, tim kajian data analisa juga mengembangkan teknologi AI itu. Jadi nanti kalau ngelapor itu nanti bakal ada AI yang bakal menunjuk atau mengarahkan nih kategori yang pas kayak gitu, kategori laporan yang pas, terus juga titiknya di mana kayak gitu sudah jelas semua, jadi semua otomatis kayak gitu nanti. Udah keren banget nih Jaki nih berarti Citizen ya. Nah terus nih kak, sekedar informasi buat Citizen di rumah nih kak, yang berkunjung dari kesini nih kak kan ada dari dalam dan luar kota ya kak. Nah yang buat mereka tertarik kesini tuh kak, kenapa sih kak? Karena kita salah satu konsep Smart City pertama juga di Indonesia ya, jadi contoh juga. Dan selama kalau yang saya lihat juga yang paling maju memang di Jakarta kayak gitu, yang bagus gitu ya pengeluaran produknya. Terus juga memang karena kita pertama dan kita pionirnya ya kita jadi sharing aja kayak gitu. Keren banget tadi penjelasan dari kakaknya nih guys. Terus yang terakhir nih kak, ini penting banget sebenarnya kak. Kita minta quotes-nya dong kak dari kakak nih untuk para Citizen sama kakak-kakak pramuka juga di luar kak. Quotes-nya berarti kalau kita lagi di Jakarta Smart City berarti kan konsepnya Smart City gitu ya. Paling quotes-nya tentang Smart City sih. Konsep Smart City itu bukan tentang pembangunan, tapi konsep Smart City itu juga untuk kolaborasi masyarakat DKI Jakarta juga, masyarakatnya juga, dan untuk pengembangan SDM yang lebih baik. Itu konsep Smart City yang betul kayak gitu. Gitu guys. Oke, sekian ngobrol-ngobrol dari kita ya kak. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Pokoknya langsung aja nih guys di-download Jakinya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.